Loh, rame juga komentar kayak gini. Oh iya, aku udah kuliah jam 8.30. Siap-siap dulu deh. Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Beli apa boy? Jadi kita kayak fokus teman. Media sosial itu bisa banget mempengaruhi cara lu berpikir. Coba lu perhatiin, setiap kali lu nonton satu konten tentang satu opini, itu ntar timeline di TikTok lu, itu terus. Akhirnya lu berpikiran, semua orang berpikiran sama kayak lu, padahal itu cuma algoritma doang. Nah, fenomena ini di dalam ilmu komunikasi itu disebut echo chamber. Ya lu udah tau lah cara kerja algoritma TikTok kayak apa. Jadi setiap ada konten yang lu likes terus lu suka. Fikar, no. Yang kamu lakukan itu salah. Ya elah, itu mah kebebasan berpendapat. Tapi kebebasan berpendapat itu bukan berarti bebas mencela. Itu sama aja pencemaran nama baik tanpa kamu sadari. Alah, baperan. Toh, yang lain juga banyak yang komentar seperti kamu.
Boy datang. Mau main nggak? Udah, lanjut aja. Ngapain sih mukanya gelisah gitu? Ada apa sih? Sebenarnya akhir-akhir ini aku kepikiran terus sih. Kenapa sih? Kemarin kan aku sering lihat postingan kasus tentang Trans 7 yang bahas Pondok Lirboyo. Terus aku komentarin kan. Nah, awalnya biasa aja. Tapi makin lama kok aku malah keterusan komentarin postingan itu. Nah, yang muncul di beranda aku isinya tuh orang-orang yang sepemikiran semua kan. Jadi aku kayak ngerasa, oh berarti semua orang mikirnya sama ya. Tapi pas aku baca komentar lain, ternyata banyak juga yang saling hina dan nyalahin. Dan makin dibaca, malah makin bikin kepikiran gitu loh. Jadi aku sampai emosi sendiri, overthinking, sampai kemarin sampai ke bawah mimpi loh. Pikiranku tuh penuh banget gara-gara baca komentar itu. Oh, jadi itu yang bikin si Boy kepikiran. Gini kan, coba deh kamu perhatiin. Belakangan ini, kan setiap buka media sosial yang muncul pasti postingan soal kasus terlucu itu lagi kan? Bahkan hampir setiap hari kamu lihat konten yang sama terus, ya kan? Iya, terus? Jadi gini, media sosial itu punya yang namanya algoritma. Algoritma itu sistem yang ngatur konten apa yang muncul di beranda kita. Nah, kalau kamu sering nonton, like, komen, atau berhenti lama di postingan tertentu, aplikasi bakal terus nampilin konten yang mirip. Oh, jadi karena si Boy sering lihat postingan itu, makanya berandanya isinya itu terus. Betul? Iya, jadi berandamu tuh dibentuk sama aktivitas kamu sendiri. Makanya kamu tuh ngerasa kayak semua orang dukung atau nyalahin satu pihak. Padahal di luar sana kan pendapat orang beda-beda ya. Pantes aja, tiap buka komentar tuh isinya hampir sama semua loh. Nah, itu yang namanya echo chambers. Jadi kita tuh cuma ngeliat pendapat yang sejalan sama apa yang sering kita akses. Nah, akibatnya kita tuh bisa gampang kebawa emosi. Gampang percaya kalau pendapat kita paling benar. Bahkan bisa jadi sampai mental sendiri. Makanya Boy, jangan sering tenggelam di kolom komentar. Bikin capek pikiran sendiri kan. Bukan berarti kita nggak boleh punya pendapat, tapi jangan sampai algoritma itu bikin kita gampang ngejudge dan ikut nyebar kebencian. Iya juga sih. Aku tuh terlalu kebawa sama apa yang muncul di beranda gitu loh. Nah, kalau terus-terusan kayak gitu, bisa muncul yang namanya polarisasi digital. Hah? Polarisasi digital? Apaan tuh? Iya, jadi polarisasi digital itu orang-orang di internet mulai kebagi jadi kelompok-kelompok. Nah, masing-masing mereka tuh merasa pendapatnya paling benar dan susah nerima pandangan lain. Oh, gitu. Makanya di kolom komentar sering ada debat yang ujungnya saling hina. Ya, padahal awalnya cuma beda pendapat biasa. Berarti sosmed bisa bikin orang makin jauh satu sama lain ya? Bisa. Kalau kita nggak bijak cara pakainya, apalagi kalau bahas soal agama. Sedikit salah paham bisa langsung jadi gaduh. Nah, makanya penting ada moderasi beragama. Hah? Gimana? Jadi gini, moderasi beragama itu sikap menghargai perbedaan, nggak gampang ngejudge, dan nggak berlebihan waktu menyampaikan pendapat soal agama. Intinya kita tuh tetap teguh sama keyakinan sendiri, tapi tetap menghormati orang lain. Karena di internet kan semua orang bebas ngomong ya. Jadi kita tuh juga harus lebih hati-hati sebelum komentar atau nyebarin sesuatu, gitu. Berarti selama ini aku terlalu larut ya sama isi media sosial. Bukan cuma kamu kok, banyak orang juga ngalamin hal yang sama. Makanya kita harus lebih sadar cara kerja algoritma. Oke. Jadi sekarang aku ngerti. Ternyata yang bikin aku capek bukan cuma komentarnya doang ya. Tapi karena dari aku yang terlalu tenggelam di dalamnya. Mulai sekarang aku mau lebih bijak deh pakai sosial media. Gak gampang ikut arus dan gak langsung ngechat orang lain. Nggak apa-apa, setidaknya sekarang kita tahu kalau media sosial bukan cuma tempat cari informasi, tapi juga tempat kita belajar menghargai perbedaan.
Di era digital, algoritma mampu membentuk cara pandang manusia melalui echo chambers dan polarisasi digital. Karena itu, diperlukan kesadaran dan moderasi beragama agar media sosial tidak menjadi ruang kebencian, melainkan ruang untuk saling memahami dan menghargai perbedaan. Karena hari ini maka kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan. Bim, Dok. Kenapa kamu ngomong jauh? Ngomong betul lu. Untuk 1 jam saja.